Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim TV. Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan, ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat-sahabat karib pada hari itu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surah As-Zukhruf ayat 67. Namun, ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat matahari begitu teriknya, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Siapa dia sebenarnya? Simak ulasan berikut ini untuk menambah wawasan kita tentang Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini untuk tetap memberikan informasi seputar Islam. Sahabat Muslim TV, kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya yang akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah, dan menjauhi larangannya selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertaubat ketika hidup, akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti kiamat. Apabila umat Islam percaya akan adanya kiamat, maka wajib mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir ini. Kehidupan akhirat merupakan hal gaib, tirainya tidak dapat disingkap oleh manusia setajam apapun akalnya, sebening apapun hatinya. Ya, pengetahuan tentangnya hanya diperoleh lewat informasi dari Allah dan Rasul-Nya. Dan faktanya informasi-informasi itu sudah disampaikan tak hanya dalam bentuk isyarat dan simbol-simbol. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membeberkannya kepada kita secara terang-terangan dan rinci, sehingga tidak ada lagi alasan untuk ragu. Pada hari kiamat itu pula gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung yang demikian kekar dihempaskan sehingga menjadi abu, kemudian disapu oleh angin dahsyat hingga berterbangan, menjadikan bumi terhampar rata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 5. Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang telah hancur itu berterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang diterbangkan angin. Lalu bagaimanakah keadaan manusia yang mempunyai tubuh yang lemah itu? Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, semua manusia panik dan tidak mempedulikan satu sama lain. Di tengah situasi yang menakutkan ini, ada manusia yang paling sibuk berlari ke sana ke sini. Ya, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sang Nabi terakhir ini menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama dibangkitkan dari dalam kubur di hari kiamat adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya, malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan membawa burak, lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan berduyun-duyun berkumpul di padang mahsyar. Tempat ini digambarkan sebagai tanah yang rata, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim pada hari kiamat. Manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 30 sebagai berikut. Yang artinya, di tempat itu padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Quran Surah Yunus ayat 30. Lalu malaikat Israfil bersuara, wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik. Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekasihku Jibril, gembirakanlah aku. Jibril berkata, lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Rasulullah bersabda, bukan seperti itu pertanyaanku. Jibril kembali berkata, adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku. Jibril menyeru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa satu umat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertanya, di mana umatku? Jibril berkata, wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir. Sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, wahai Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umatku. Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang kau janjikan. Dan Nabi Muhammad kembali bermohon, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya, mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum pada umatmu. Lalu dipanggillah oleh Nabi Muhammad, umatku, umatku, umatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal dijamin masuk surga. Ditambahkan padanya surga Firdaus tempatnya akan tinggal. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan umatku, umatku, umatku. Nabi terus memberikan minum satu persatu dari umatnya. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama tak bertemu dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud lagi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi? Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta. Lalu Nabi Muhammad kembali bermohon, ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi kemudian menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung sujud lagi. Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang engkau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma. Lalu Allah menyetujuinya. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilahkan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau masih menangis?" Lalu Rasulullah SAW bermohon, "Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Kata Allah, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Rasulullah berkata, "Wahai malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Keluar lagi sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkit, apa yang engkau inginkan?" Lalu Rasulullah kembali bermohon, "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi atau saroh." Allah berkata, "Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman, walau sekecil biji sawi atau saroh dalam hatinya. Setelah itu kembali lagi ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kembali sujud, "Ya Allah, duhai Allah. Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" Lalu Rasulullah kembali bermohon, "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, La ilaha illallah." Allah berkata, "Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Sahabat Muslim TV, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.